Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mendapat tugas penting. Abu Ubaidah merupakan sahabat kepercayaan Nabi. Abu Ubaidah termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketaatan dan keimanan Abu Ubaidah membuatnya termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy, namun ia lebih dikenal sebagai Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu cerah, matanya bercahaya, dan ia dikenal sebagai pribadi yang ramah kepada semua orang, sehingga banyak yang menyukainya. Selain memiliki sifat yang lembut, ia juga sangat rendah hati dan pemalu. Namun, ketika menghadapi urusan yang penting, ia berubah menjadi sangat cekatan seperti seekor singa. Abdullah bin Umar pernah berbicara tentang orang-orang yang mulia. Ia berkata, ada 3 orang Quraisy yang wajahnya selalu berseri-seri, akhlaknya sangat mulia, dan mereka sangat pemalu. Ketika berbicara, mereka tidak pernah berbohong, dan ketika mendengarkan orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat menuduh kebohongan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepat sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Ketika menemui Rasulullah, ia datang bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Oleh karena itu, mereka menjadi bagian dari pilar pertama dalam pembangunan Islam yang megah dan indah. Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat ganas itu? Tidak lain adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak berniat membunuh ayahnya, tetapi ia membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam diri ayahnya. Mengenai tindakan Abu Ubaidah ini, Allah berfirman, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." Quran Surah Al-Mujadalah 23. Ayat tersebut tidak membuat Abu Ubaidah menjadi sombong atau tinggi hati. Sebaliknya, hal itu justru memperkokoh imannya kepada Allah dan menambah ketulusannya dalam mengabdi kepada agamanya. Gelar, kepercayaan umat Muhammad yang diberikan kepadanya membuatnya semakin dihormati dan menarik perhatian banyak orang, layaknya magnet yang menarik logam di sekitarnya. Suatu hari, utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Abu Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat Anda yang bijak untuk menjadi hakim dalam perselisihan harta di antara kami. Kami akan menerima dengan senang hati putusan yang ditetapkan oleh kaum muslimin." Rasulullah menjawab, "Datanglah sore nanti, saya akan mengirimkan kepada kalian orang kuat yang terpercaya." Mendengar hal itu, Umar bin Khattab pun berharap bahwa tugas tersebut akan diberikan kepadanya, karena ia ingin mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya. Setelah selesai sholat, Rasulullah menoleh ke kanan dan ke kiri, sementara Umar sengaja menonjolkan dirinya agar diperhatikan oleh Rasulullah. Namun, Rasulullah tidak memilihnya. Ketika melihat Abu Ubaidah, Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Pergilah bersama mereka, dan adililah dengan baik perkara yang mereka perselisihkan." Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan tersebut dengan menyandang gelar orang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah dalam setiap peperangan yang beliau pimpin hingga beliau wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah pertama, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Aku memilihmu dan bersumpah setia, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang paling dipercaya dari umat ini adalah engkau." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu beliau hidup, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasihat dan pembantu utama khalifah.
Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah menolak perintahnya. Pada masa pemerintahan Umar, Abu Ubaidah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Syam Suriah. Dia berhasil meraih kemenangan berturut-turut sehingga seluruh wilayah Syam takluk di bawah kekuasaan Islam dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit menular yang mewabah di Syam. Menjelang wafatnya, ia berwasiat kepada seluruh prajuritnya, "Aku berwasiat kepada kalian. Jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji dan umrah. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian, nasihati pemerintah kalian, dan jangan biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang berusia panjang hingga 1000 tahun, dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini." Kemudian dia menoleh kepada Muadz bin Jabal, "Wahai Muadz, sekarang kau yang menjadi imam. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.